أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, kita bertemu kembali dan pada kesempatan ini saya akan mengajak ibu-ibu semua untuk merenung, mengenang dan mengingat betapa sayangnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada kita semua umatnya. Tahukah ibu-ibu bahwa ternyata selama ini kita berpikir yang paling menyayangi kita adalah ibu kita atau orang tua kita. Kita semua pasti punya mindset, punya cara pandang, punya pemikiran yang sama. Yang paling menyayangi kita adalah orang tua kita. Tapi orang tua kita menyayangi kita urusannya kalau sebatas dunia, oke. Semua orang tua pasti sayang kepada anaknya kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat belum tentu juga. Belum tentu semua orang tua menyayangi anaknya sampai urusan akhirat. Dan ternyata kita punya keterbatasan. Ketika kita menyayangi anak kita urusan akhirat, kita hanya mengarahkan, membimbing, mendidik supaya anak-anak kita mengingat akhirat, menyiapkan bekal untuk akhirat. Tapi nanti di padang mahsyar, di akhirat, kita tidak bisa membela anak kita tidak bisa menolong anak-anak kita. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas Allah sampaikan bahwa di akhirat nanti orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong orang tuanya, suami tidak bisa menolong istrinya, begitupun istri tidak bisa menolong suaminya. Dan yang bisa menolong kita, yang bisa memberi syafaat hanya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian berarti salah ketika kita memandang, menganggap yang paling menyayangi kita itu adalah orang tua kita. Karena ternyata orang tua kita menyayangi kitanya hanya urusan dunia saja. Kalaupun urusan akhirat hanya beberapa, dan itu pun hanya sebatas mengarahkan, membimbing, mendoakan. Tapi nanti di padang mahsyar sama sekali tidak bisa saling menolong. Nah, tapi yang menolong kita adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita fahami ya. Jadi di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong, yang bisa memberi syafaat hanya ada dua. Salah satunya dengan membaca, kita sering membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat kita nanti. Dan yang kedua, syafaat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang berikutnya saya akan sampaikan kisah ketika suatu hari Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, sedang bercengkrama berdua. Dan kemudian Aisyah meminta, tiba-tiba berdoa, tiba-tiba berujar kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Aisyah ingin didoakan? Ingin aku doakan?" "Iya ya Rasulullah, saya ingin doakan." Nah, kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang disadari maupun yang tidak disadari." Nah, amin ya. Aisyah mengaminkan doa itu dan senang sekali ya. Ya, betapa tidak senang karena isi doanya luar biasa ya. Isi doa dari Rasul itu kan, "Ya Allah, ampunilah Aisyah, dosa-dosa Aisyah, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, yang terang benderang, yang tersembunyi, yang terlihat, yang tertutup. Ampuni ya Allah semua dosanya." Ya pasti Aisyah gembira karena dosa yang lalu, dosa yang akan datang, Rasul meminta kepada Allah agar diampuni, begitu ya. Nah, lalu Aisyah gembira, Rasul bertanya, "Aisyah, engkau senang?" "Ya iya Rasul, pasti saya senang." Aisyah tersenyum sampai akhirnya menyandarkan kepalanya ke pangkuan, menggeletakkan kepalanya ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasul berikutnya? Rasul menyampaikan begini, "Wahai Aisyah, tahukah kamu doa seperti itu sering saya bacakan, sering saya lantunkan. Bagi siapa? Bagi umatku." Jadi Rasul setiap hari, setiap sholat
Rasul mendoakan kita semua umatnya. Rasul berdoa yang teksnya itu sama dengan yang Rasul sampaikan kepada Allah terkait permintaan Aisyah tadi. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, yang terlihat, yang tersembunyi. Dengan kata lain, ya Allah, ampunilah dosa umatku, dosa yang lalu, dosa-dosanya yang akan datang, dosa yang terlihat, dosa yang terang benderang, dosa yang tidak terlihat, dosa yang tersembunyi. Masya Allah, betapa baginda Nabi menyayangi kita semua, memintakan kepada Allah ampunan untuk semua dosa-dosa kita, dosa yang sudah dan dosa yang akan, dosa yang terlihat atau dosa yang hanya kita yang tahu. Masya Allah, padahal kita belum pernah bertemu Rasulullah, kita belum pernah melihat baginda Nabi, tapi kecintaannya kepada kita luar biasa. Beliau merindukan kita sampai mendoakan kita yang belum pernah beliau lihat, dan doanya luar biasa, mendoakan agar kita diampuni segala kesalahan kita yang lalu, yang akan datang, yang terang benderang ataupun yang tersembunyi. Masya Allah, betapa bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kita harus banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Betapa kita harus banyak-banyak bersolawat, bersalam kepada baginda Nabi, karena ternyata Rasulullah SAW itu sangat-sangat mencintai kita semua umatnya. Tanpa peduli, beliau mencintai kita semua umatnya sampai beliau doakan kita, ya Allah, ampuni dosa umatku, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, yang terlihat, yang tersembunyi. Masya Allah. Lalu sekarang pertanyaannya, sudahkah kita membalas kasih sayang Rasulullah SAW? Sudahkah kita menjawab doa-doa Rasulullah SAW yang dulu dilantunkan ketika beliau masih hidup dan kita belum lahir ke dunia ini? Sebetulnya tidak banyak yang Rasul minta. Yang Rasul minta hanya kita bersolawat. Maka itu mari kita sering-sering bersolawat kepada baginda Nabi. Mari kita sering-sering bersalam kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merasa sulit bersolawat, karena fadilahnya pun begitu banyak. Ketika kita bersolawat 1 kali, Rasul akan membalas apa? 10 kali Rasul akan balas apa? 100 kali Rasul akan balas apa? Gitu ya. Intinya kalau kita senantiasa bersolawat, senantiasa lidah kita melantunkan solawat kepada baginda Nabi, maka doa-doa kita akan dikabulkan. Mungkin kita senang ketika doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu syarat supaya doa-doa kita dikabulkan, banyak-banyaklah bersolawat kepada baginda Nabi. Dan kalau kita mendawamkan, merutinkan setiap hari solawat sampai 100 kali, 1000 kali, tidak mustahil kita akan mudah melewati Shiratal Mustaqim nanti di padang mahsyar. Ketika Rasul berdiri di sana mendoakan kita agar kita selamat semua umatnya meniti titian Shiratal Mustaqim. Ya Rasulullah, betapa engkau mulia, betapa engkau menyayangi kami umatnya. Sampai suatu ketika pun, ketika engkau Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang ta'lim, Rasulullah kemudian tiba-tiba berujar, aku merindukan ikhwani, saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Bukan. Kalian bukan saudara yang aku rindukan. Kalian sudah bersama aku. Kalian sekarang bersama saya. Kalian ashabi, kalian sahabatku yang senantiasa setia bersama saya. Tapi saya merindukan saudaraku, ikhwani. Siapa ya Rasulullah ikhwani itu, saudaramu itu ya Rasulullah? Mereka orang-orang yang belum pernah melihatku, belum pernah bertemu denganku. Mereka tidak seperti kalian ashabi yang hidup bersamaku, melihatku, mendengarku. Tapi ikhwani ini, mereka yang hidup nanti setelah aku wafat, tapi kecintaannya kepadaku, pembelaannya kepadaku sama seperti kalian.
Allahu Akbar. Betapa beruntung kita menjadi ikhwan, jadi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Mari kita berusaha, mari kita berupaya agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW. Jangan sampai Rasul merindukan kita, tapi kita tidak merindukan Rasulullah SAW. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersolawat. Mari kita menjadi orang yang senantiasa ittiba Rasul, mengikuti Rasul, mengikuti sunnahnya, menegakkan ajarannya, menegakkan ajaran Islam, menjadi pembela Rasulullah SAW, menjadi pembela Islam, menjadi pembela Allah, agama Allah. Mari kita mencintai baginda Nabi yang beliau belum pernah bertemu kita, beliau belum pernah melihat kita, tapi kerinduannya luar biasa, kerinduannya begitu amat sangat kepada kita semua. Dan beliau senantiasa mendoakan kita di setiap sholatnya. Ya Allah, ampuni dosa umat-umatku, dosa yang lalu, dosa yang kemudian, dosa yang terlihat dan dosa yang tidak terlihat. Demikian ibu-ibu rahimakumullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.